haleluya, haleluya, haleluya. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, "Ia kerasukan Beelzebul." Ada juga yang berkata, "Dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan." Maka Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh, semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya. Sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal." Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terkadang kita tidak menyadari bahwa diri kita ini seringkali digerakkan oleh roh jahat. Artinya tindakan-tindakan kita terkadang dikuasai oleh si jahat, seperti sikap sombong, dengki, iri, marah, dan sebagainya. Sikap-sikap itulah karena hidup kita digerakkan oleh roh jahat, dan roh jahat telah memasuki diri kita. Bukan soal kerasukannya, tapi soal sikap dari si jahat sendiri yang ingin memecah persekutuan kita dengan Allah dan persekutuan dengan kita dengan sesama. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus sendiri, bahwa ketika hidup kita yang senantiasa digerakkan roh jahat ini, kita bisa sampai pada menghujat Roh Kudus. Artinya kita menolak Allah, menolak kuasa Allah dalam diri kita. Itulah dosa yang dikatakan Yesus, bahwa dosa menghujat Roh Kudus ini adalah dosa yang kekal. Oleh karena itu, Santo Ignatius dari Loyola mengajarkan untuk discernment atau pembedaan roh. Bagaimana hidup kita setiap hari itu kita perlu membedakan gerak batin kita. Apakah kita mengikuti gerak roh baik atau roh jahat. Dan intinya bahwa Santo Ignatius Loyola mengajak kita untuk mengikuti gerak batin roh baik ini. Sehingga hidup kita itu penuh cinta, hidup kita ini penuh kasih yang mempersatukan, sehingga kuasa roh jahat ini bisa kita lawan dengan gerak roh baik ini. Oleh karena itu dalam perayaan Ekaristi ini kita mohon rahmat dari Tuhan sendiri, supaya hidup kita mampu membedakan roh gerak batin kita, roh yang ada di batin kita, roh baik atau roh buruk, sehingga semakin hari kita mampu membedakan gerak batin kita ini, kita diharapkan menjadi orang yang lebih baik lagi, hidup kita penuh cinta, dan kita pun bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian.